agak apa namanya, agak grogi loh sama kalian. Takut. Kemarin udah kesini sama anak kelas 7, sama tadi tuh yang gundul tadi tuh, ya Simuan, ya kan. Emang anaknya kayak gitu itu. Nakal nggak sih itu? Enggak sih, cuma usil aja. Usil, Zail. Ya itu, pokoknya sama itu kemarin. Terus pokoknya sama anak-anak kelas 7 lah, sama temen-temennya dia itu. Makanya kayak gitu sih menurutku. Sama kemarin sama dia diambilin MBG 3 sama dia. Suruh ngabisin. Parah emang, teman-temannya nggak dibagiin sama dia. Ya pokoknya tadi yang saya jelaskan tentang konseling tadi paham kan? Paham kan? Jadi pokoknya kalian berpartisipasi aja, nggak usah takut. Terus cerita apa masalah kalian, ceritain aja. Oke? Ya. Oke, kita mulai ya. Kita nggak ada game sih kebetulan hari ini karena mempersingkat waktu biar kalian nanti istirahatnya banyak. Ya kan? Pengen kan istirahat banyak, kalian main di kelas doang kan? Enak kan? Penting kalau mau ke kantin tapi bawa ke kelas kalau bisa. Katanya kan di sini nggak boleh sampah plastik. Nggak boleh. Kalau mau beli yang ada plastiknya suruh makan di kantin aja. Makanya kalau misal mau beli yang ada plastiknya, mau makan di kantin, ya udah di kantin dulu aja nggak apa. Tapi nggak usah lama-lama. Terus ke kelas lagi. Soalnya tadi pesennya Bu BK tadi siapa yang masuk? Fitri. Siapa? Fitri. Galang itu. Wow, lumayan. Masa galak? Galak. Yang galak lagi yang mana? Ada Yang galak. ada. Ada yang lebih lagi. Oh, di sini guru BK galak. Galak. Masa ya? Galak semua. Killer semua. Tapi kalian nggak ada jam BK, jam pelajaran BK nggak ada? Nggak ada. Nggak pernah. Pas itu ada dulu. Sekarang udah nggak ada. Paling tapi cuma sejam. Cuma sejam ya. Sejam. Kalau MTK berapa jam? Ini sampai zuhur kan kalian? 2 jam, 3 jam. Sama saya paling 30 menit, 40 menit. Habis itu udah kalian mau ngapain gitu. Ya kan? Daripada ya kalau saya sendiri MTK nggak suka ya. Entah kalau kalian ada yang suka nggak? Nggak ada. Emang gurunya nggak enak? Enak kan? Enak-enak aja. Saya kok Enak banget, asik. siapa MTK-nya? Serius? Asikan MTK apa badminton? Biasanya kalau main di mana? Saya pergi buat Main di tempat espresso? iya, school dari sekolah. Sudah di sekolah. Oh iya, kalau di sini sudah di sekolah gitu ya. Ikut lomba? Lomba. Nah, Itu sekali. iya, yang sekarang ini kan ada tuh lomba tuh, yang di tempat putri. Terlama, gak ikut. Ya itu, nanti kalau itu ngalahin saya. Jadi, kita mulai ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan, biasanya dipanggil Rizky. Kan saya ini nggak kenal kalian, jadi saya harap saya bisa kenal kalian itu lewat dengan cara berkenalan. Belum dari sini dulu, perkenalkan nama dua. Talita doang. Bisa panggilannya Talita. Terus Zilvana. Kok dipanggilnya tadi? Kok Zizi? Loh, kok nggak tahu emang teman-teman manggilnya Zizi. Radit Alvaro, panggilannya Alvaro. Panggilannya oke, sama berarti ya. Ahmad Salim Al-Habsi. Panggilannya Habsi. Habsi, Rizky, Alvaro, Zizi, Talita. Oke. Sebelumnya kalian kesini sukarela atau dengan paksaan? Sukarela ya, berarti nggak dengan paksaan ya. Oke. Terus sebelum kita mulai konseling kelompok, kita kan di sini melakukan kegiatan konseling kelompok. Kalian udah pada tahu belum konseling kelompok itu apa? Pasti belum pada tahu ya, karena di BK sendiri kalian jamnya aja nggak ada.
ya kan. Nah, konseling kelompok itu yang sampai sedikit kurangnya lupa. Konseling kelompok itu adalah layanan bantuan yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kelompok kecil kayak kita nih, kan kecil nih, cuma berapa orang nih, 6 orang kan sama saya. Nah, dipimpin oleh seorang guru BK atau konselor. Nah, di sini saya sebagai guru BK atau konselor untuk kalian, untuk membantu anggota itu kalian ya, anggota kelompok itu kalian, untuk membantu anggota kelompok memahami masalahnya, lalu berbagi pengalaman, terus serta menemukan solusi melalui diskusi dan interaksi kelompok. Jadi itu tadi konseling kelompok. Nanti kalian saya minta partisipasinya buat jangan takut cerita. Jadi apapun yang kalian ceritakan, saya harap benar-benar apa yang kalian alami. Nanti teman-teman kita membantu menemukan solusi atau memberikan saran untuk yang memiliki masalah terkait kita yang mau kita ceritakan nanti ya. Terus sebelum kita mulai konseling kelompok, ada peraturan dalam konseling kelompok, yaitu menjaga rahasia. Saya jelaskan, menjaga rahasia itu setiap kalian nanti cerita, saya harap kalian itu dapat menjaga rahasia dari teman-teman kalian. Oke, sepakat ya? Sepakat? Ayo, ngomonglah, jangan inilah. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Nah, saya bebas dari kalian mau ceritanya dari mana dulu? Dari siapa tadi? Hapsi, dari Hapsi dulu. Apa Rizky, apa Alvaro, apa Dizi, apa Talita? Apa Humimpa? Pak jawab Mipa. Dekat, makanya dekat. Apa dibatasi? Di sini nggak boleh deket-deket cewek kau? Enggak kan? Oh iya, bukan muhrim memang, cuman emang nggak boleh. Boleh kan? Humimpa. Biar adil. Kalau nggak Humimpa nggak adil. Humimpa. Nah, dari ceritanya nggak apa? Yo. Ya putih semua. Mana? Suwi. Tapi waduh tas. Oke. Yang pertama, berarti kedua. Iya, umur lagi. Kita harus ini. Keempat, ketiga. Berarti terakhir ya? Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dari Hapsi dulu. Hapsi, kita cerita ya, santai aja. Cerita tentang masalah yang sering kamu hadapi waktu di sekolah maupun di rumah. Yang paling sering kamu alami masalah apa? Kamu bisa cerita, nanti teman-teman membantu kamu buat menyelesaikan masalah. Santai aja, kita di sini belajar percaya diri. Biar kalian pernah maju ke depan jelasin gitu nggak? Maju ke depan pernah? Grogi nggak kalau di depan? Grogi. Pede nggak? Ada rasa pede gitu nggak? Berarti benar-benar grogi. Dikit, pede dikit. Ketawa nggak kalau di depan? Ketawa. Kalau ketawa itu menurut kalian nambah grogi apa nambah pede? Nambah pede ya. Dan cara kalau di depan itu pede nggak? Nggak pede. Berarti kurang pede apa nggak pede? Kurang. Tapi nggak takut kan? Takut nggak kalau disuruh maju ke depan? Biasanya yang sering disuruh maju ke depan tuh pelajaran bahasa Lampung. Bahasa Lampung sama bahasa Inggris. Di sini masih ada bahasa Inggris nggak? Masih kan? Nggak. Apa yang paling sering kalian maju ke depan? Bahasa Indonesia. Suruh ngapain ini? Suruh ngapain di sini? Oh, ada presentasi sudah. Terus pakai apa presentasi? Pakai laptop? Buku. Pakai buku. Terus dibacain ke depan. Dibacain ke depan. Per kelompok kan? Iya. Nggak sendiri kan? Enggak. Presentasinya kayak gitu. Sih, cerita dulu sih. Cerita aja apa? Kan kita di sini mau mencari masalah dari setiap kalian ini, setiap anggota kelompok.
nanti teman-teman itu bakal ngebantuin kamu buat nemuin solusinya. Sama saya juga pasti akan ngasih saran ke kamu. Jadi cerita aja, apa masalah yang paling kamu sering alami waktu di sekolah ataupun di rumah? Ya agak cuman malas ngerjain tugas doang. Malas ngerjain tugas. Tugas apa yang paling kamu malas ngerjain? MTK. MTK, itu doang? MTK sama ya Bahasa Lampung, bahasa Inggris? PKN. PKN males, kenapa PKN males? Kalau MTK itu, kalau MTK males, saya bisa memaklumi karena nggak semua orang suka hitung-hitungan, ya kan? Tapi kalau PKN kenapa? PKN itu biasanya soalnya dikit tapi jawabannya suka banyak. Oh, kalian nulis ya? Masih nulis ya? Tulis tangan? Tapi dikasih LKS nggak? Nggak, jadi nulisnya di buku. Terus kalau gurunya ngasih pertanyaan itu, ngasihnya di mana? Iya, buku cetak itu maksudnya. Ada, kalian beli apa minjem? Ya minjem di perpustakaan, ya kan? Minjem di perpustakaan. Oh, jadi itu malesnya karena kalau PKN soalnya pendek, jawabannya banyak. Ya panjang. Kalau MTK Ya, males aja mikir ngitung-ngitung. Ya, males hitung. Jadi sebenarnya ya kalau MTK mungkin beberapa siswa emang males ya, karena MTK itu menurut saya sendiri saya emang nggak suka, pusing MTK itu. Walaupun kalau pas paham ya paham enak betul sebenarnya. Cuma kalau pas nggak paham ya beneran nggak paham. Tapi nanti kalian kalau di kalian pada mau kuliah nggak? Mau kuliah di mana? Ada target nggak kuliah di mana? Enggak lah, bilang gimana? ITB belajar yang langsung kalau di ITB. Terus lagi nggak tahu, tapi pengen kuliah. Pengen dah? pengen. Di mana? Pengennya sih yang di Balam itu di Di Tera. Rizky lah, nggak tahu, belum kepikiran. Tapi kalau SMA impian ada nggak? SMA apa SMK? Kalian pengen SMK atau SMA? SMA. SMK pengen gimana? Sini. Satu aja deh, jangan 3 deh, satu aja. Bagusan satu. SMA di mana? Pengen SMA? SMA apa SMK? SMA. SMA di mana? SMA 1. Satu. Sini ya. SMA 1 tuh di mana? Sini kan? Semansa kan? Iya, Semansa. Semansa. Mantap. Di 24. Oh, rumahnya mana sih? Kalian rumahnya mana? Oh, Kasanti. Mantap. Gimana yang dari Kampung Bandung? Kemarin saya sama anak kelas 7 juga ada yang Kampung Bandung. Alvaro 38 tadi ya. Rizky? Beda mana? Yang baru itu yang lapangan itu? Depannya? Dekat lapangan 29 juga. Oh situ. Kalau Habsi Di kampus ini dekat. cuman daerah sini, daerah sini. Kalian orang Jawa nggak bukan? Orang Jawa bukan? Jawa. Campuran. Tapi bisa bahasa Jawa nggak? Bisa. Dikit. Bisa. Nggak bisa. Kok banyak yang nggak bisa bahasa Jawa orang Jawa ya? Kamu orang Jawa kan? Bukan. Orang sini ya? Iya sini betul kan? Betul kan? Orang sini kan? Iya kan? Iyalah. Jadi tadi Habsi masalahnya males belajar, kadang malas belajar, malas terus atau kadang? Kadang aja kan, nggak tiap hari males kan, kadang aja kan. Terus kadang itu malas belajar MTK sama PKN. Kalau MTK malesnya karena pusing, kalau PKN malesnya karena jawabannya panjang-panjang, males nulis. Oke. Kalian ada yang mau ngasih saran nggak ke Habsi? Apa gitu? Kasih aja saran biar dia ini berubah. Jokiin tulisannya. Apa? Jokiin tulisan. Masih joget tulisan? Emang di sini ada joget tulisan? Kalian pernah joget tulisan? Kasih saran Habsi apa gitu? Misalnya saya coba kasih saran Habsi apa gitu? Apa? Kasih ya. Bilangin aja. Apa? Enggak apa-apa.
Ya mungkin Hapsi ini sih bisa lebih meningkatkan rasa semangat ya. Biasanya kamu kalau sangunya banyak sama sangunya dikit, semangatan yang mana? Sama aja. Berarti kamu bodo amat ya orangnya. Apa ya, gimana ya cara meningkatkan semangat itu? Biasanya kalian kalau meningkatkan semangat belajar tuh kayak gimana? Iya, gimana cara menimbulkan niat itu gimana? Memunculkan niat semangat itu gimana? Dengan cara apa biasanya? terang Sesuai mood aja. Kalau kalau punya support system gitu, kalian tahu nggak support system itu apa? Tahu kan? Pasti punya. Kalau tahu pasti punya. Punya dia, punya satu sekolah. Ya nggak apa. Tapi kan biasanya nambah semangat kan kalau kayak gitu. Ya nggak? Ya kan? Ya kan? Berarti kamu butuh support system. Enggak juga? Oh ada. Nah biasanya disemangatin nggak? Disemangatin kan? Kalau disemangatin kayak gitu semangat nggak? Semangat sih, berarti harus lebih sering disemangatin ya. Kamu cara meningkatkan semangatnya harus lebih disemangatin support systemmu. Boleh, nggak apa-apa sih. Karena kalau itu positif buat kamu, nggak apa-apa sebenarnya. Apalagi buat meningkatkan semangat. Zaman sekarang tuh anak-anak lebih sering main HP daripada pegang buku. Ya kan? Main HP berjam-jam, pegang buku cuma pas sekolah doang. Ya kan? Karena malas. Ada PR nggak sih? Masih ada. Kalian masih nggak ada PR? Malas kan? Terus kalau nggak dikerjain emang nggak dimarah? Dimarahin kan? Gimana cara kalian biar nggak malas ngerjain PR itu? Nunggu mood. Semuanya nunggu mood. Apa? Cuma nunggu mood gitu doang. Habis itu udah nggak malas. Apa karena udah dikejar waktu baru dikerjain? Udah dikejar waktu kan? Mau nggak mau kerjain. Gitu. Saya juga kayak gitu kok. Kalau udah deadline itu udah pasti kerjain kok. Itu wajar ya kalau tadi Hapsi malesnya kayak gitu ya, karena mungkin bisa juga dari kebanyakan HP biasanya. Karena kalau udah pegang HP itu udah malas belajar. Semuanya, nggak cuma dia pasti. Saya juga kok. Saya juga malas belajar tuh wajar. Terus Rizky ya cerita Riz. apa yang di sekolah atau di rumah. Iya basing. Kamu mau ceritanya yang sering kamu alami yang di sekolah apa yang di rumah? Di rumah Di rumah kenapa? setiap malam itu mabar sama temen itu main ML, main hyper, retro Indomaret dimaki-maki. Ya masa kayak gitu itu masalahmu itu. Kamu paling sering kayak gitu. Kamu main hyper, Ya terus sering kadang on point kadang enggak berarti. kadang on point kadang enggak. Kalau nggak on point dimaki-maki. Kalau dimaki-maki kayak gitu apa yang kamu rasain? Kayak Sakit ya? Sakit hati nggak kamu? Iya. Sakit hati nggak? Kamu pegang tanggung jawab besar loh. Retri itu tanggung jawabnya besar loh. Sakit hati kamu kalau dimaki-maki. Biasanya maki-makinya gimana? Yang Allah berarti. kayak gitu. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Jadi kamu paling sering tuh ngerasain masalah di rumah kalau mabar. Karena kamunya noob. Kalau pegang retrinya ke on point berarti noob, ya kan? Iya nggak? Noob banget. Jaring itu juga. Kadang jaringan. Biasanya emang kayak gitu. Tapi kalau main ML emang kayak gitu. Mau kamu pegang retri, mau kamu golden apa XP, kalau kamu di first blood pasti dimaki-maki, ya nggak? Iyalah. Udah imo belum? Belum imo main ML kamu sih. Jadi itu masalah kamu paling sering. Kalau di sekolah ada nggak? Ada. Apa? Masih dingin. Malu ngerjain tugas juga, sama berarti ya. Terus lanjut ke Alvaro. Ini nggak belum tanya, lupa saya. Tadi siapa yang kedua? Ya udah berarti Zizi. Ayo cerita. Mau di rumah, mau di sekolahan bebas. Yang penting kamu ini cerita, bener-bener cerita.
Masa nggak tahu? Ya pak, yang paling sering kamu rasain kalau di sekolah nggak bisa apa? Nggak ada. Kalau di rumah apa? Kenapa? Kenapa betul? Tapi tiap hari nggak? Hampir tiap hari. Ada alasan nggak kenapa kamu menghindari itu? Nggak tahu. Kamu kalau dibilangin bantah nggak? Nggak pernah. Tapi bantuin nggak kalau di rumah? Nurut. Tapi orang tua tetap ngegas kalau ngomong. Tetap ini apa namanya? Ngomongnya itu nggak bisa pelan. Kalau misal nggak bisa pelan tuh dalam hal apa? Nyuruh gitu. Nyuruhnya pasti sambil ngegas gitu. Itu yang paling kamu sering alami di rumah kayak gitu. Menurutmu itu ini nggak? Berat nggak buat kamu? Lumayan. Sakit nggak? Sakit. Nggak apa, soalnya saya di rumah juga gitu. Karena saya bentar-bentar. Berarti kamu pengennya, kamu pernah cerita nggak ke orang tua? Kalau kamu nggak suka bentar-bentar, nggak pernah bilang. Takut. Jujur aja takut. Kamu pernah ini nggak kepikiran kalau kamu cerita, kamu takut gak didengar? Kan biasanya kalau kita cerita ke orang tua kita itu, pasti orang tua kita itu bilang ke kita, kamu tuh masih anak kecil, nggak tahu apa-apa. Ya, pernah nggak gitu? Pernah. Soalnya yang kamu rasain, kebetulan tiap hari saya ngerasain kayak gitu. Jadi menurut saya ya, kalau buat gizi, udahlah biarin aja orang tua gitu. Kalau kamunya nggak berani ngomong, ya kita harus banyak-banyak sabar. Karena kalau kita nggak sabar pasti malah kitanya tambah sakit. Soalnya setiap kita nyoba buat ngejelasin kalau kita nggak suka sama orang tua kita kayak gitu, justru kita malah tambah marah kan sama dia. Karena orang tua kita itu ya balik lagi, namanya orang tua. Kamu kayak gitu punya mbak tua, digituin juga mbak tua. Berarti orang tua itu nggak pilih-pilih. Maksudnya nggak pilih-pilih itu dalam artian mau siapapun, mau anak pertama, kedua, ketiga, tetap aja ngomongnya lebih sering kamu. Kamu anak terakhir ya? Sama kita. Kayaknya yang masih anak terakhir itu kayak gitu deh. Iya, soalnya gimana ya, kalau mbak kita, kalau kakak kita itu biasanya orang tua kan lebih lama sama dia kan, jadi maksudnya lebih tahu sifatnya. Jadi orang tua pasti kalau ngemarahin kita itu biasanya lebih keras. Walaupun kita nggak tahu kita masalahnya apa, tiba-tiba dimarahin, ya kan? Kalau saran dari saya, dari saya buat Didi, udah banyakin sabar aja. Karena kita itu nggak bisa ngalahin orang tua kita. Cuman nanti kalau udah ada saatnya dimana kita benar-benar capek, mau nggak mau kita tetap harus ngomong. Kita harus menjelaskan kalau diri kita itu nggak mau diri kita nggak ngapa-ngapa, ya kan? Kalau kita ibaratnya kita udah nurut, kita udah nurutin apa yang kemauan orang tua itu mau, kita udah turutin, tapi orang tua kita masih minta dulu, dan kita sabar aja, kita tahan aja. Nanti kalau udah emang benar-benar orang tuanya udah berlebihan, baru kita ngomong. Memang harus begitu. Paling nggak cerita dulu ke saudara-saudara. Banyak nggak punya adik ya? Anak terakhir banyak? Dua kan? Dua. Umurnya jauh nggak? Gimana? Yang pertama itu 27. Yang kedua yang kedua 19 tahun. Berarti SMA ya? Udah punya? Udah ya? Gimana? Ekonomi. Ya paling nggak cerita dulu. Biasanya kalau kita cerita ke mbak yang paling tua tuh kurang ya. Biasanya ke mbak yang kedua lah. Paling dekat terus. Kamu paling dekat sama siapa? Gak tahu aku sama Dona. Kamu di rumah biasanya apa yang kegiatan sehari-hari? Kalau dagang, ibu jualan. Jualannya juga di rumah. Enggak, ambilnya di situ. Depan rumah.
Jangan pernah ke situ. Travel gitu. Ya udah penting kalau kayak gitu kita udah nyari kabar aja. Karena masih komitmen sih gitu. Soalnya kalau saya biasanya kadang lawan. Karena saya cowok kan. Cowok terus nggak terima. Saya orangnya egonya agak tinggi. Terus ya pokoknya kalau dimarahin kadang nggak terima. Karena nggak enak dimarahin tuh. Ini nggak terima. Kalau dimarahin main baik biasanya. Cuman nggak benar, jangan berapin ya. Udah sabar aja, sabar aja. Itu mas yang paling sering di rumah itu jangan gitu. Ini saran saya sabar aja. Kalau pengen cerita dimulai dari mbak yang kedua. Enggak ini. Tapi langsung tak ketemu. Ini circle ya kayaknya. Iya, tapi emang sahabatan berdua sering bareng kemana baru sama yang lain. Kayak di kelas ada yang circle-an nggak? Banyak. Nggak ada. Ya kalau cowok nggak, karena cowok nggak mungkin circle-an. Semua di temen. Mau yang hitam, mau yang kayak mana pun di temen. Serius. Iya kan? Betul. Betul. Cowok itu mau kalian itu hewan juga kalian temenin. Kalau cowok serius. Asal hewan itu mudeng sama kalian pasti kalian temen. Cowok kayak gitu. Cuman kalau cewek kan pasti beda-beda. Karena cewek itu perasaannya lebih tinggi daripada logikanya. Kalau cowok nggak pakai logika, nggak pakai perasaan. Itu lepas-lepasnya juga kan liar cowok itu. Kayak gitu. Teman kalian ada yang sering dibully nggak? Enggak ada. Ini diajak berantem di luar. Serius? Kalian ngebully sama orang meninggal? Enggak, meninggalnya gara-gara kecelakaan. Meninggalnya kenapa? Nancep busi itu, pagar. Itu Ini diajak berantem di luar itu, mungkin di situ mas. ngajak berantemnya pas udah meninggal? Enggak. Oh enggak. Kamu udah mulai. Kamu ajak berantem, itu sering diajak jadi bahan Ya, jadi gitu. enggak. Tapi nggak baperan kan? Fitnah lo. Tapi orangnya nggak baperan kan? Enggak. Orangnya santai kan? Santai. Asik kan? Dia meninggalnya jatuh dari pohon, ketangkep apa? Pager. Terus Ya, langsung meninggal di tempat. Meninggalnya di jalan. di rumah ini Pertama ke rumah sakit. Di rumah sakit meninggalnya. Itu anak mana? Tawes. Tawes. Tawes itu lagi itu. Ngeri betul. Apa sih? Kalian lihat nggak? Enggak. Anak kalian nggak lihat waktu di rumah sakit apa di rumahnya? Kalian Ada nggak? sih fotonya. Pas di rumah sakit ada fotonya. Takut nggak ini? Takut ya? Udah, tapi maksudnya waktu di rumah sakit itu udah dilepas kan? Jadi dia sendiri, lepasin sendiri. Udah nancep lo. Sama dia dilepas sendiri. Gimana? Dia agak ini ya,